Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat sore hari ini Bapa. Terima kasih buat jamahan Tuhan bagi setiap kami. Ini kami para pemuda-pemudi di tempat ini Tuhan. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kau yang bertahta bagi setiap kami. Kau yang memakai setiap kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat duduk. Terima kasih buat tim praise and worship. Berikan dulu tepuk tangan buat tim praise and worship. Sungguh luar biasa. Haleluya. Shalom. Ini perdana ada yang sharing ya. Saya pula duluan ya kan. Jadi latihan dahulu. Amin. Selamat tahun baru buat teman-teman youth semuanya. Haleluya, kita bertemu kembali di ibadah youth kali ini. Adapun tema yang saya mau bawakan yaitu Freedom in Christ. Artinya kebebasan di dalam Tuhan, ya. Siapa tahu di sini artinya bebas itu sih? Bagaimana sih arti bebas? Ayo. Apa sih bebas? Ya? Lepas. Ada lagi? Apa itu arti daripada kebebasan, ya kan? Tidak terikat. Ada lagi? Masih banyak, ya kan? Suka-suka, ya kan? Betul gak? Bebas itu kan suka-suka. Tapi kita di sini mau belajar bukan bebas dalam arti menurut duniawi ya. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita mau belajar tentang kebebasan di dalam Kristus. Kebebasan di dalam Tuhan. Oke, mari kita baca dulu ayatnya. Oke, sama-sama kita baca. Teng, kembalikan lagi, yes. Oke, 1, 2, 3, ya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi kebebasan itu adalah kemerdekaan kita. Kita memiliki kebebasan di dalam Tuhan. Artinya kita memiliki kemerdekaan di dalam Tuhan, ya. Boleh diklik lagi kan? Nah, apa sih kebebasan di dalam Tuhan? Yang pertama, nah, kita sebagai anak Tuhan memiliki kebebasan untuk berbicara dengan Tuhan, ya. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, mereka tidak bebas berbicara kepada Tuhan, ya kan? Betul gak? Siapa yang membaca perjanjian lama di sini? Bebas gak mereka bicara kepada Tuhan? Tidak. Nah, kita sebagai anak Tuhan yang sudah Yesus yang sudah tinggal di dalam kita, kita memiliki kebebasan bebas berbicara kepada Tuhan, ya. Jadi kita harus sadari itu kemerdekaan apa yang kita miliki, yaitu kemerdekaan kebebasan berbicara dengan Tuhan, ya. Selanjutnya, nah, bebas untuk meminta, ya kan? Bebas gak meminta untuk Tuhan? Ya kan, kita memiliki kebebasan kan meminta kepada Tuhan. Yang kita berbicara seperti berbicara kepada orang tua, berbicara kepada teman, ya kan? Tuhan, aku mau ini dong. Seperti kemarin saya pergi ke tempat saudara lah saya bilang ya. Nah,
Jadi kakak itu bilang begini pada saya, aneh lah katanya gitu ya. Ini kesaksian ya, kesaksian sedikit lah. Ketika saya fokus ataupun bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, kadang Tuhan nggak langsung jawab. Tapi kadang ketika saya hanya melamun, seandainya saya punya uang, saya mau beli baju baru. Seandainya saya punya uang, saya mau beli gorden. Seandainya saya mau punya uang, saya mau beli ini. Nah, ketika kakak itu berbicara seperti itu, Tuhan menyediakan, entah dari mana lah, dan entah dari siapa lah ya kan. Lalu siapalah Tuhan menyuruh memberkati supaya apa? Supaya itu terjadi. Nah, kadang kita malas meminta kepada Tuhan, betul atau enggak? Betul. Karena apa? Kadang yang kita minta lama kali Tuhan kasih, ya kan? Tapi percayalah, Tuhan itu tidak lupa kecuali dosa kita yang Dia lupakan. Permintaan kita Tuhan sudah catat, hanya waktunya belum Tuhan buat. Tuhan masih mencatat, oh si Jen ke nomor urut sekian, ya kan? Kak Sensi ke nomor urut sekian. Nah, kenapa Tuhan buat nomor urutnya? Apakah kita bisa sabar menunggu? Ya kan? Nah, Tuhan mau melihat kesungguhan kita juga. Di dalam kebebasan yang Tuhan sudah berikan bagi kita, Tuhan juga melihat kita. Anak ini sungguh-sungguh gak ya minta sama saya? Anak ini dari hatinya gak ya meminta itu kepada saya? Ya kan? Nah, yang selanjutnya, nah, bebas untuk berekspresi. Ekspresi apa yang kita ekspresikan kepada Tuhan? Dalam suka duka, kata Kak Sensi. Ekspresi kita dalam menari, ekspresi kita dalam memuji Tuhan, ekspresi kita dalam menyembah Tuhan. Di luar sana bebas nggak kita berekspresi? Sedikit kita punya ekspresi di luar sana, orang akan bilang gini, ih anak siapa lah ini, ya kan? Tapi ketika kita memiliki ekspresi, berbagai ekspresi di dalam Tuhan, orang yang melihat pasti bilang gini, wah luar biasa anak Tuhan yang satu ini. Tuhan pun akan melihat dari atas, wah luar biasa anakku ini. Dia tidak malu-malu mengekspresikan sukacitanya bagi saya. Kan gitu kan? Ada orang yang terbebas jasmaninya tetapi terbelenggu dari jiwanya. Ya kan? Dan ada orang juga yang jasmaninya tidak bebas walaupun jiwanya bebas. Ada yang jiwa dan rohaninya bebas walau terbelenggu jasmaninya, seperti Rasul Paulus. Nah, jadi kita jangan membatasi kebebasan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Tapi di luar sana kita tidak boleh melakukan kebebasan, ya kan? Apalagi anak-anak muda, ya kan? Jangan. Tapi biarlah hanya di dalam Tuhan kita memiliki kebebasan. Kalau di luar kita memiliki kebebasan, yang kita harus bertanggung jawab pada kebebasan kita sendiri. Contohnya bebas bergaul. Bebas bergaul akan menimbulkan dampak. Ya kan? Kita salah bergaul di luar sana akan mempengaruhi kita. Nah, seperti itu. Jadi biarlah kebebasan itu kita dapat hanya di dalam Tuhan. Kebebasan itu hanya di dalam Kristus. Amin. Oke, selanjutnya
Inilah arti kebebasan itu. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Kebebasan adalah privilege atau hak istimewa yang Tuhan berikan kepada manusia, yang membuat manusia memiliki kehendak bebas untuk berkarya. Nah, jadi Tuhan memberikan kita kebebasan. Berkaryalah anak-anakku, ya kan? Lakukanlah sesuatu yang membanggakan orang tua, yang menyenangkan hati Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan. Nah, itulah artinya di sini. Bukan berarti Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia yang membuat manusia itu memiliki kehendak bebas. Kehendak bebas yang artinya berarti yang di luar. Tapi Tuhan memberikan kita kebebasan di dalam Tuhan. Oke, lanjut. Nah, ada beberapa poin. Yang pertama, freedom has to flow inside out. Yang artinya, kebebasan harus mengalir dari dalam ke keluar. Nah, bagaimana itu kebebasan yang dari dalam keluar? Nah, itu tadi berekspresi. Ekspresi itu kan dari dalam, ya kan? Berekspresi kepada Tuhan itu dari dalam diri kita. Bagaimana kita mengeluarkan kebebasan itu? Ya dengan ekspresi kita kepada Tuhan. Jadi jangan pernah menahan sesuatu dalam diri kita. Contohnya gini, orang udah cemberut-cemberut, gini dia kan, malu-malu. Nah, itu dia menahan kebebasannya sendiri di dalam Tuhan. Ya. Oke, lanjut. Di dalam Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang yang lain oleh kasih. Itulah tadi yang dari dalam ke keluar. Kita harus bisa melihat sekeliling kita juga. Nah, ekspresi apa yang akan kita keluarkan dari dalam diri kita ketika kita melihat teman kita berbeban berat, teman kita bersedih, teman kita mempunyai masalah. Nah, apa yang akan kita keluarkan dari dalam diri kita? Itulah maksudnya tadi. Itulah maksudnya yang keluar dari dalam diri kita. Itu yang harus kita keluarkan kepada sekeliling kita, teman-teman kita. Amin. Nah, kita perlu sang hidup, ya, untuk memerdekakan kita. Saat kita menerima Dia, kita dimerdekakan dari dosa. Jadi saat kita menerima Yesus, kita sudah dimerdekakan. Semua di sini sudah menerima Yesus, amin. Amin. Nah, ketika kita sudah menerima Yesus tadi, kita sudah memiliki kebebasan. Kita sudah memiliki kemerdekaan di dalam Tuhan. Oke, lanjut. Freedom is not the absence of control. Kebebasan bukanlah ketiadaan kendali ataupun kebebasan yang tak terkendali. Nah, kebebasan yang tak terkendali itu ada di luar Tuhan, bukan kebebasan di dalam Tuhan. Ya, seperti apa kebebasan yang tak terkendali itu? Ya seperti yang kita katakan tadi. Memiliki pergaulan yang bebas, melakukan hal-hal yang tidak disukai Tuhan. Ya, banyak sekarang anak muda di luar sana yang mereka memiliki kehidupan
orang yang bebas. Tapi mereka tidak memikirkan efek daripada kebebasan itu sendiri. Ketika mereka memiliki pergaulan yang bebas, tentu hasilnya akan apa? Ya, mereka akan narkoba, betul nggak? Mereka akan frustasi, stres. Nah, kemana mereka pergi? Nah, itulah hal-hal yang kebebasan di luar Tuhan. Jadi saya mengingatkan sore hari ini supaya kita tetap memiliki kebebasan di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Amin. Oke, lanjut. Kita harus hidupi kemerdekaan kita dengan waspada karena iblis selalu berusaha menjebak kita. Di mana-mana pasti selalu ada godaan ya. Di mana-mana pasti selalu ada tantangan. Saya anak Tuhan, saya anak Tuhan. Keluar dari pintu banyak godaan. Nah, apakah kita masih bisa teguh di dalam itu? Amin, puji Tuhan. Yang kedua, poin yang kedua dari Galatia tadi ya. Bebaskan diri dari rasa takut. Nah, jadi di dalam kebebasan di dalam Tuhan itu juga kita harus membebaskan diri kita dari ketakutan. Ketika kita masih merasa takut, kita belum bebas. Ya, seperti tadi yang saya katakan, jiwanya bebas, jasmaninya tidak. Jasmaninya bebas, jiwanya tidak. Jadi ada keterikatan. Nah, bagaimana supaya itu tidak terjadi? Kita harus memiliki kebebasan di dalam Tuhan. Oke, lanjut. Nah, kebebasan di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita baca di dalam Zakaria 2 ayat 8. 1, 2, 3, ya. Yang kedua, 1, 2, 3 ya. Yesaya 49 ayat 16b. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Inilah kata Tuhan. Siapa yang menjarah kita? Siapa yang menjamah kita? Tuhan akan jarah mereka kembali. Karena apa? Karena kita ini adalah biji matanya Tuhan. Ya, di sini dikatakan tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Berarti kita selalu dipantau oleh Tuhan, ya. Jadi kita selalu dipantau oleh Tuhan. Nah, anak-anak sekolah yang mengalami masa belajar dari rumah sering mengalami konflik dengan orang tua, betul nggak? Iya kan? Sering kan mengalami konflik dengan orang tua walaupun enggaknya parah-parah dia kan. Kakak sendiri juga mengalami. Kadang nggak sesuai dengan apa yang di hati kita. Kita kesal nggak sama orang tua? Kesal. Saya juga masih seperti itu, ya. Jadi bukan berarti kakak itu udah udah rohani kali. Kita tidak ada bahasa rohani kali, tapi kita tetap ada dalam jalurnya Tuhan, ya. Jadi konflik itu tetap ada, ya. Jadi jangan kita katakan ketika konflik sudah ada, aku sudah bukan anak Tuhan. Oh tidak. Saudara tetap anak Tuhan. Sekali anak Tuhan, tetap anak Tuhan. Amin. Haleluya.
Oke, lanjutkan. Nah, inilah poin-poin yang bisa kakak ambil dari kitab Zakaria dan juga kitab Yesaya tadi. Yang pertama, kita menduduki tempat yang istimewa di dalam Tuhan. Nah, jangan kita selalu membuat diri kita pengen istimewa, ya kan? Aku pengen diistimewakan, aku pengen dicari, ya kan? Aku pengennya di tengah-tengah kalian, nah gitu ya. Anak-anak muda, Tuhan berkata, kita menduduki tempat yang paling istimewa di dalam Tuhan. Saudara dan saya adalah mempunyai hak yang istimewa di dalam Tuhan. Amin. Kita ini adalah anak-anak istimewanya Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, kehidupan kita sepenuhnya ada dalam kendalinya Tuhan. Nah, kemanapun saudara pergi, menyelenceng, ya kan, belok ke kiri, Tuhan tetap luruskan, ya. Ke kanan kalian pergi, Tuhan tetap kasih jalan lurus. Karena apa tadi? Kita ingat tadi yang di kitab Yesaya tadi. Tembok-tembokmu ada di dalam ruang mataku. Artinya hidup kita ada dalam kendalinya Tuhan. Ya. Nah, dan yang ketiga, kebebasan yang ada di luar Tuhan sama dengan lepas dari pemeliharaan dan perlindungannya Tuhan. Makanya jangan pernah lari dari lingkaranmu. Jangan pernah lari dari jalurnya Tuhan, ya. Makanya Tuhan selalu arahkan ke jalan yang lurus. Ya, udah belok kita, ya kan? Kesini aku. Belok lagi ke sini, aku jangan lari-lari. Kejauhan lari, ini hasilnya, ya kan? Lepas dari perlindungan Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau itu terjadi bagi kita. Ada amin? Amin. Oke, selanjutnya yang terakhir, kita masuk dalam kesimpulan. Yang pertama, kita mengenal Yesus dan kebenarannya, dan kebenaran itu yang memerdekakan kita. Jadi kebenaran Tuhan itu tadilah yang membebaskan kita. Kebenaran apa yang kita terima dari Tuhan? Ayo, kebenaran apa yang anak-anak muda terima dari Tuhan? Ayo, apa kebenarannya? Sekali anak, tetap anak. Yang kedua, sekali merdeka, tetap merdeka. Itu harus kita pegang. Sekali selamat, tetap selamat. Sekali kudus, tetap kudus. Karena apa? Tuhan mengerjakannya hanya satu kali, bukan berkali-kali, ya kan? Jadi ketika ada orang yang tidak mengerti, orang akan bilang, Tuhanmu mati satu kali, tapi kok kalian bebas ya, gitu kan? Harusnya ketika kalian punya salah, Tuhannya bisa ditekan lagi dong. Nah, ketika kita mendapat pertanyaan seperti itu, jawaban apa yang harus kita katakan? Ya adalah Tuhan menyelamatkan manusia satu kali untuk selamanya. Amin. Oke. Poin yang kedua, hidup yang kita hidupi adalah hidup yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Nah, bukan apa yang Anda mau, bukan apa yang saya mau, ya.
Tapi hidupku, hidup saudara adalah hidup yang Tuhan mau. Karena apa? Karena itu tadi, kita ada dalam kendalinya Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Saya harap pesan Tuhan hari ini bisa menjadi menguatkan kita, meneguhkan kita, mengingatkan kita akan Tuhan. Amin. Saya undang pemain musik untuk